Sehingga dengan demikian dirinya akan langsung diberikan pengetahuan atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan mendapatkan yang disebut ilmu laduni. Wa man qudira alaihi rizqu sairuna ilaihi. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang disempitkan rizkinya adalah orang-orang yang sedang menuju kepadanya. Mereka tidak diberi keluasan rizki berupa ilmu dan pemahaman. Mereka masih terkungkung dalam ruang sempit khayalan dan imajinasi. Akan tetapi, sekalipun demikian mereka masih diperbolehkan menafkahkan karunia Allah berupa ilmu dan pemahaman yang sedikit itu kepada orang lain. Namun dengan catatan sebatas apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Jadi ini adalah merupakan gambaran seorang salik yang masih meniti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai wusul kepada Allah, yang dalam perjalanannya kadang bisa berhasil dan juga bisa gagal. Karena dirinya masih belum bisa bebas dari penjara pandangan keduniaan. Dia masih silau akan gemerlapnya dunia, silau akan jabatan, silau akan kekayaan, silau akan sanjungan dan juga pujian. Sehingga kadang mereka tidak tahan akan hinaan, cacian, makian, atau cercaan. Makanya cahaya ilmu laduni tak bisa menyinari dengan sempurna atau bahkan mungkin tak bisa menembus dan menyinari kolbunya. Sebagaimana dalam pasal yang terdahulu dijelaskan, kaifa yasruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalum bisyahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhulah hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa atau cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat atau terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih atau suci dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan janabat. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus padahal ia belum tobat dari kekeliruannya. Jadi seorang murid atau salik jika ingin berhasil dan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala harus membersihkan diantaranya 4 perkara sebagaimana yang dikemukakan tadi, yaitu yang pertama gambaran, ingatan, keinginan terhadap benda-benda dunia. Terus yang kedua yaitu syahwat atau keinginan yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kelalaian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat. Jika 4 perkara ini seorang murid hilangkan,
atau seorang salik hilangkan, maka dia akan bisa masuk pada gerbang majdub yang mengantarkan dirinya bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dirinya akan langsung diberikan pengetahuan atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan mendapatkan yang disebut ilmu laduni.